Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu untuk cintamu. Kita lihat bagaimana pesan leluhurmu untuk cintamu nanti dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan leluhurmu untuk percintaanmu. Kita lihat apakah yang ingin disampaikan leluhurmu untukmu, untuk cintamu. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar di sini. Aminkan yang terbaik ya, kalaupun ada yang negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga dan introspeksi diri agar hidupmu ke depan lebih baik. Oke, sudah ada kartu kedua. Kita lihat masih adakah satu kartu lagi yang keluar ataukah berapa kartu? Oke, wow. Oke. Kita lihat di sini untuk 3 kartu ya, dimana The Strike, ada The Emperor, dan ada Knight of Swords. Wah. Di sini leluhurmu ingin menyampaikan untuk kamu lebih memberikan self love pada dirimu, mencintai dirimu yang utuh. Kamu ini setengah-setengah mencintai dirimu ya. Ini ibaratkan dua muka, setengah-setengah, jadi yang orang datang juga orang-orang yang gak beres, orang-orang yang setengah hati untuk kamu, setengah hati cintanya untukmu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi, tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan kepastian. Nah ini kondisinya seperti gitu. Kenapa? Karena tidak ada cinta untuk dirimu dari dirimu. Pancaran isi hatimu, di mana leluhurmu ingin menyampaikan kepada kamu untuk lebih up terhadap dirimu. Jangan malah menduakan dirimu, tetapi fokus pada dirimu. Agar apa? Agar realita yang kamu pancarkan dari hatimu itu akan menarik orang-orang yang benar-benar tulus untukmu. Kalau kondisinya saat ini kamu masih dalam kondisi tidak baik-baik saja, berarti hatimu lagi tidak baik-baik saja. Ini sama seperti coaching ya. Coaching biasa saya berbayar, tetapi ini gratis karena panggilan jiwa, panggilan hati, di mana readingan ini untukmu dan untukku. Kita sama-sama belajar dari pesan leluhur untuk percintaan ya. Jadi bukan saya menggurui, saya menceramahi, saya berdakwah ataupun apapun ya, tidak. Sama sekali tidak, saya tidak mengenal kamu, tetapi panggilan jiwa untukku untuk menyampaikan ini, dimana ini biasa berbayar, saya kasih gratis. Dan kamu yang masuk dalam readingan ini, mendengarkan ini adalah orang-orang terpilih, tidak satu kebetulan, karena banyak orang yang mungkin tidak terkoneksi, tetapi kamu yang terkoneksi. Banyak tarot leader lainnya di luar sana dengan judul-judul lainnya, begitupun judul-judul dari readinganku juga banyak, tetapi kamu terkoneksi dengan judul ini dan readingan ini, berarti kamu orang terpilih, dimana kamu harus mengikuti dan untuk hidupmu ke depan lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai ya. Oke, lanjut di sini ya. Jadi kalau kamu menduakan dirimu, ya jangan kaget kalau hidup percintaanmu juga kamu terkoneksi dengan orang-orang yang tukang selingkuh. Karena kamu lebih banyak berkorban untuk orang lain ketimbang berkorban untuk dirimu sendiri. Ibaratkan kamu menduakan, berarti ya jangan kaget kalau hatinya tidak utuh, tidak full untukmu. Karena apa? Pancaran isi hatimu itulah yang akan menarik realita.
Ya, jadi leluhurmu ingin menyampaikan untuk lebih mencintai diri sendiri dulu ketimbang mencintai orang lain. Ya, jangan pernah menyakiti dirimu, karena nanti orang yang datang adalah orang-orang yang menyakitimu. Ya, jadi sayangilah dirimu supaya apa? Orang-orang yang datang adalah orang-orang yang betul-betul sayang padamu. Ya, oke, di sini ada the word ya, memanjakan diri, ya, bukan malah menghakimi. Ya, di sini ada the word ya, memanjakan diri. Kamu capek ya istirahat. Kamu lagi mager ya pergi, kalau ada uang ya pergi, nikmati hidup. Bahagia itu sederhana. Apapun yang kamu mau itu silahkan. Gak usah ikut kata orang, gak usah ikut gaya hidup orang. Yang kamu nyaman, yang kamu enjoy, yang kamu happy aja gitu ya. Jadi leluhurmu ingin menyampaikan untuk carilah kebahagiaanmu dalam dirimu, di mana ya sesuai tipe kamu. Macam contoh, saya bahagia karena saya wisata kuliner, tapi ternyata ada seseorang yang oke, saya bahagia karena saya pergi ke mall. Nah, ini beda-beda. Jadi jangan ikut, oh dia bahagia karena ke mall, jadi saya juga ikut ke mall. Padahal kamu stres kalau lihat barang-barang gitu ya, barang-barang yang ujung-ujungnya kamu nggak beli, capek sendiri. Tapi kalau kamu menikmati makanan, cuman duduk diam menikmati makanan, kan ada orang seperti tipenya gitu. Jadi jangan ikut orang, tapi ikutlah dari dirimu, dari kebahagiaanmu. Supaya apa? Yang datang pada saat kamu bahagia, energi kebahagiaan itu akan menarik orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mencintaimu. Ya. Jadi nggak usah ikut kata orang, tapi ikutlah kata hatimu, ya. Karena saya lihat di sini banyak yang kondisinya dengan cinta ini disepelekan, terus terkoneksi dengan orang egois, ya, terkoneksi dengan orang hanya memanfaatkan, ya. Karena ya seperti gitu, kamu menduakan dirimu, ya, jadi fokuslah pada dirimu. Uangmu pakai untuk dirimu. Kebanyakan kamu lebih berkorban untuk orang lain ketimbang dirimu. Ujung-ujungnya apa? Ya itu, yang datang hanya orang memanfaatkanmu. Karena kamu kayak memberikan prioritas kepada orang lain, bukan prioritas pada dirimu. Kamu kayak menduakan dirimu, bahkan rela untuk berkorban. Jadi akhirnya kamu yang dikorbankan. Ini bicara cinta soalnya ya. Kita fokus ke cinta. Dimana leluhurmu ingin menyampaikan untuk kamu lebih fokus ke dirimu. Dimana pada saat kamu fokus kepada dirimu, kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang juga fokus kepadamu. Fokus membahagiakanmu, fokus untuk masa depan. Kalau hubunganmu digantung saat ini ya karena kamu juga plan untuk dirimu. Kamu banyak mentoleransi dan akhirnya merugikan dirimu. Akhirnya apa? Orang-orang yang datang adalah orang-orang yang mencampakkan, orang-orang yang manipulatif, atau orang-orang yang hanya datang tapi tidak memberikan kepastian. Ya, jadi tegas. Kamu tegas terhadap dirimu, memberikan batasan kepada orang lain, itu adalah bentuk perlindungan, bukan keegoisan, ya. Jadi kalau kamu mau menjadi magnet cinta, ya rubahlah dirimu dulu dari hatimu. Magnet cinta artinya kamu yang menarik, bukan kamu yang ngejar-ngejar. Karena di sini ada yang mengejar-ngejar, ujung-ujungnya pasangannya lari. Ataupun mungkin kondisinya dia penasaran sama kamu, ujung-ujungnya kamu sudah memberikan hati jiwamu, ujung-ujungnya dia pergi. Ibaratnya dia ghosting gitu ya. Pergi tanpa bicara, tanpa pamit-pamit. Karena apa? Dia merasa bahwa sudah memilikimu, ataupun sudah ya tidak penasaran lagi kepada kamu. Ya, jadilah magnet cinta, di mana dari dirimu, dari hatimu, dari pancaran jiwamu, karismamu. Kamu yang akan menarik orang-orang baik sesuai versimu. Kalau kamu menarik orang atau terkoneksi saat ini dengan orang-orang tidak baik, berarti ada yang salah pada hatimu. Perbaiki. Kamu mau percintaanmu baik, dimulai dari perbaiki diri, dari hatimu, dimana kamu harus lebih mencintai dirimu sendiri. Ya, di sini saya merasakan energinya banyak yang disakiti, dihianati, yaitu karena kondisinya ya vibrasi kamu di bawah. Selama kamu tidak menaikkan vibrasimu, kamu tidak tenang, ya kamu juga akan mendapatkan orang-orang yang akan membuatmu cemas. Jadi fokuslah kepada ketenangan diri. Fokuslah pada pencapaian diri. Ya, dan paling utama adalah berikan batasan, artinya tegas. Kalau orang mempermainkanmu, berarti kamu merasa bahwa itu merugikanku, saya pergi. Bukan suruh dia berubah. Yang bisa membuat dia berubah adalah dirinya sendiri. Tugas kamu adalah melindungi dirimu dari mereka yang jahat. Ya, bukan suruh mereka berubah. Tapi yang harus berubah itu adalah dari dirimu, dari pola pikirmu, dari tindakanmu. Ya, leluhurmu ingin menyampaikan untuk kamu lebih waras.
Waras dalam mengambil keputusan. Waras ini artinya memakai logika ya. Dalam mengambil keputusan. Akhirnya apa? Ucapan kamu juga sesuai. Dan ujung-ujungnya orang akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau terkoneksi dengan orang baik karena hatimu baik. Tetapi kalau sekarang kondisimu kamu dikoneksi toksik, berarti hatimu lagi tidak baik-baik saja. Sehingga kamu ada di lingkungan toksik. Ya, perbaiki hatimu. Supaya hidup kamu lebih baik. Hidup kamu lebih tenang dan bahagia. Dimana kamu mau bahagia ya, kamu harus bahagiakan dulu dirimu. Nanti orang-orang itu akan datang membahagiakan kamu. Kalau dia pergi ke Ica, berarti dia memang jahat. Semesta akan menyesuaikan dengan apa yang kamu mau. Tuhan itu akan maha baik. Dia akan memberikan apa yang hambanya minta. Jadi perbaiki hatimu. Hidupmu mau berubah, perbaiki dulu hatimu. Ya. Saat ini memang saya lihat banyak hal ya. Entah mungkin dari pasangan, dari kerja, dari keuangan, itu yang mempengaruhi energi. Sehingga akhirnya ya ada beberapa yang akhirnya mendapat koneksi dengan orang yang salah. Jangan pernah gegabah mengambil keputusan dengan cepat. Tetapi lihat dari semua sisi. Terutama juga dalam hal hati. Selama hatimu tenang, hatimu nyaman, hatimu bahagia, kamu bisa mengambil keputusan dengan baik. Tetapi kalau kamu dalam kondisi sedih, marah, emosi, jangan mengambil keputusan. Karena takut kamu akan terkoneksi dengan orang yang salah. Karena kondisinya kamu lagi memancarkan energi negatif. Jadi jangan mengambil keputusan pada saat kondisi negatif, karena kamu akan memanggil orang negatif masuk lagi dalam hidupmu. Tetapi mengambillah keputusan pada saat hatimu lagi bahagia, ya. Karena bicara cinta nih riskan. Ada beberapa yang memanfaatkan, ya. Ada yang hanya untuk kegalauan, mengisi rasa sepi, ya. Ataupun mungkin ya itu perselingkuhan, ya. Merasa tidak puas, bahkan menyalahkan pasangan. Narcissistic personality disorder, di mana orang super egois. Kenapa? Karena kamu rela untuk mengorbankan dirimu. Nah, sekarang kamu harus mencintai dirimu. Fokuslah kepada dirimu. Jangan fokus pada orang lain. Karena yang berhak bahagia itu adalah dirimu. Dari dirimu dulu. Bukan kamu berhak bahagia dari orang memberikan kebahagiaan dari orang lain. Mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Tidak. Tetapi kamu yang harus membahagiakan dirimu dulu sebelum orang lain membahagiakanmu. Kalau kamu tidak membahagiakan dirimu, ya jangan kaget orang-orang juga menyepelekanmu, memanfaatkanmu, mencampakkanmu, menduakanmu. Ya. Jadi leluhurmu ingin menyampaikan untuk self love. Kamu bisa browsing di internet bagaimana cara self love. Ya, yang pastinya self love bukan egois. Self love itu adalah bentuk perlindungan untuk dirimu agar bisa menarik cinta yang nyata, cinta yang tulus masuk dalam hidupmu. Oke, itu readingan di mana untuk jadi magnet cinta. Ya, dimana kamu menjadi magnetnya. Umpannya apa? Energi. Umpannya apa? Rasa syukur. Umpannya apa? Terima kasih kepada semesta. Kamu akan mendapatkan berkat melimpah, ya, karena pancaran hatimu. Jadi kalau pancaran hatimu lagi baik, kamu akan menarik orang-orang baik, orang-orang tulus. Tapi kalau hatimu lagi nggak baik-baik saja, lagi penuh dengan kesepian, penuh dengan kesedihan, ya jangan kaget kalau orang-orang yang datang di mana kamu menarik orang-orang itu ya adalah orang-orang narsistik, orang-orang egois, orang-orang tidak setia, tidak tulus, dan orang-orang modus. Ya, jadi fokuslah kepada pancaran hati, di mana harus kamu lebih mencintai dirimu sendiri, karena yang berhak bahagia adalah dirimu, dari dirimu. Ya, kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu, bukan orang lain. Dan kamu juga bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Ya, oke, semoga resonate untukmu ya. Dan saya sudah menarik angka keberuntungan di sini, di mana angka keberuntungan ini untukmu. Oke, kita lihat untuk angka keberuntungan. Kamu terkoneksi dengan angka 0, angka 6, angka 1, angka 8, 3, 9, dan 2. Ya. Jadi untuk angka di sini kamu terkoneksi dengan angka 0, 6, 1, 8, 3, 9, dan 2. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.